Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertemuan ke 15. Kita masuk pada imajinasi kreatif alam dan alam ide. Tolong dibaca. Imajinasi kreatif dan alam ide. Hierarki tradisional wujud dalam filsafat Islam yang dirujuki oleh Mulasaka terdiri dari 3 alam. Antum sini supaya dia main ya, leluas. Alam fisik indrawi, alam peralihan supra indrawi jiwa, malakut atau barzah, yang disebut juga alam ide, alam hisar, dan alam akal murni atau malaikat atau jabarut. Tuhan sebagai wujud hakiki berada di atas 3 makam ini. Ketiga alam tersebut sepadan dengan 3 serangkai antropologis, tubuh, jiwa, ruh, yang juga dipadankan dengan organ pengetahuan, indera, imajinasi, dan akal. Iya. Jadi pembagian itu sama dengan pembagian tingkatan persepsi, indera, imaji, dan akal. Dan atau seringkali dia artikan alam peralihan, supra, mitsal. Alam fisik itu disebut dengan al-mulk. Alam peralihan itu imaji, disebut dengan alam malakuti. Sedangkan alam akal itu alam malakuti atau disebut dengan alam ide. Sedangkan alam akal disebut dengan alam jabarut, mulk ya, mulk. Kemudian alam idea, barza dan malakut. Kemudian alam jabarut. Jabarut ini orang mengatakan alam akal ya. Alam akal. Bahwa Tuhan itu dalam pemahaman ini, Tuhan itu adalah berada di 3 tingkatan itu ya. Kalau kita mau tulis misalnya indrawi, imaji, barza, dan jabarut akal. Tuhan ini di sini ya. Tuhan ini di sini, di luar persepsi. Lebih dia di atasnya. Di atasnya. Jadi kalau Tuhan itu di atasnya, maka sudah jelas harus terpenuhi ini kan. Nah, kalau Tuhan itu di atasnya berarti sedangkan persepsi itu makamnya cuma di sini. Makamnya apa? Makam persepsi itu kan cuma sampai pada makam akal. Kalau kita mengatakan bahwa Tuhan itu di atasnya, sudah otomatis Tuhan itu di luar dari tingkatan ini. Dengan begitu maka Tuhan itu sebenarnya akhir dari perjalanan puncak. Kalau puncak itu kan wujud, sedangkan akal itu adalah Tuhan itu di atas 3 itu, maka Tuhan itu dia masuk pada wilayah realitas. Karena dia bukan bagian dari persepsi, tapi dia bisa syarat persepsi. Mengatakan bahwa kalau kita melihat misalnya dalam studi-studi antropologi, kalau di Indonesia itu kebanyakan antropologi itu bukan antropologi filosofis ya, budaya, hal-hal yang sifatnya ilmiah. Tapi yang dimaksud antropologi itu adalah sebuah tindakan manusia yang ada unsur pemikirannya, ada keterlibatan organ-organnya. Kalau dia dalam antropologi filosofis, misalnya kita belajar begini kan ada sebuah daya imaji, ada daya dorong.
dia dorong dari pengetahuan kita, pemikiran kita, sehingga seluruh material kita juga ikut terlibat. Itu antropologi. Tapi seringkali antropologi di Indonesia itu dipelajari sebagai antropologi budaya, dia berkaitan dengan struktur-struktur atau tingkah laku masyarakat. Tapi kalau antropologi filosofis itu memang struktur bangunannya pada setiap individu itu adalah keterlibatan tubuh, jiwa dan akal. Kalau orang studi antropologi seringkali dia tingkah laku, dia uji tingkah laku, relasi dia uji. Tapi selalu dia melihat ada pemikiran dalam masyarakat itu yang mendorong dia. Itu antropologi budaya. Tapi kalau dalam antropologi filosofis itu struktur antropologi yang dipakai di luar itu dalam bangunan individu juga ada. Setiap pemikiran individu itu dia menggerakkan jiwanya, fisiknya dan akalnya. Itu struktur antropologi filosofis. Cuma seringkali jarang dijelaskan itu antropologi filosofis. Kebanyakan antropologi bukan filosofis. Lanjut. Surawardi adalah filosof Muslim pertama yang mendefinisikan dengan menggunakan terminologi filsafat. Fungsi dari alam peralihan atau alam ide yang mempunyai realitas kebenaran yang menurutnya dipahami oleh imajinasi aktif. Dengan bantuan akal, Surawardi yang setelahnya adalah Ibnu Arabi. Oke, jadi perhatikan imajinasi aktif. Ada aktif negatif, ada aktif positif. Yang sini kita katakan aktif positif. Imajinasi aktif itu atas bantuan akal. Tinggal imajinasi aktif. Kalau kemarin kita katakan ada prinsip-prinsip berpikir. Yang dimaksud dengan imajinasi aktif itu bahwa imajinasi aktif berarti kan imajinasi aktif itu terjadi oleh bantuan akal. Jadi ada imajinasi yang negatif itu aktif negatif kan dia dia di luar koridor kaidah akal. Tapi dalam imajinasi aktif yang positif, kalau kita katakan positif itu ada bantuan akal. Ya, teman-teman menulis itu ada apa? Kalau kemarin di sini kan di sini pasif kan? Pasif. Kemudian pada ruang sedikit ada negatif ya, negatif imajinatif yang hanya sekedar fantasi alam keburukan. Ketika kita masuk pada ruang kreatif atau imajinasi yang kita mau sasar dalam memasuki ruang kreatif, itu imajinasi yang aktif. Imajinasi yang aktif itu harus ada bantuan akal. Jadi akal itu yang kemudian mengaktifkan imaji. Kalau Rocky Gerung itu yang mengaktifkan imaji itu fiktif. Ya. Tahu bagaimana itu bisa fiktif? Misalnya mitos-mitos cerita-cerita yang tanda kutip belum kita buktikan. Misalnya kalau kita misalnya cerita malam hari dan ceritanya itu cerita hantu-hantu, pasti teman-teman mulai berpikir ya. Cuma 2 orang, 3 orang baru gelap gulita mulai teman-teman cerita tentang hantu. Itu kan kemudian mulai. Tapi dalam struktur Sadrian, imajinasi itu mau diaktifkan, karena kalau pasif kan hanya menerima. Kalau aktif negatif itu kan dia hanya sebuah fantasi, delusi dan lain sebagainya masuk. Tapi yang kita mau maksud mau mengaktifkan imaji memasuki alam kreatif itu imaji yang aktif itu dibantu oleh akal. Jadi sudah ada bahannya, kemudian akal itu yang kemudian mengaktifkan imaji. Akal yang mengaktifkan imaji. Maka misalnya dalam tugas teman-teman itu
dalam mengaktifkan imaji itu tinggal disusun kerangka akal, ya. Kerangka akal itu adalah prinsip-prinsip yang digunakan dalam sebuah metode berpikir, ya. Nah, dalam Surawardi dia tidak menerima itu. Surawardi itu kan dia menggunakan teori cahaya, bahwa dari cahaya itu kemudian memasuki alam ide. Alam ide itu kemudian muncul wujud mental, kemudian ada pahaman. Tapi dalam Hadrian tetap saja ada yang disebut dengan akal aktif. Akal aktif itu mengaktifkan imaji sehingga masuklah yang disebut dengan alam idea, ataukah kita masuk dengan disebut dengan pemahaman. Tapi kalau Sadrian, Surawardi, dia tidak menggunakan akal ini. Akal dalam artian struktur dan kerangka berpikir, apa nama? Kaidah berpikir. Dia hanya menggunakan teori cahaya langsung. Dari apa yang kita dapatkan, cahaya memasuki, kemudian muncullah pengetahuan. Tapi dalam Sadrian ada prinsip-prinsip berpikir yang digunakan, baru kemudian cahaya itu masuk. Itu bedanya Surawardi dengan Sadrian. Jadi segala apa-apa yang diterima oleh jiwa dalam sebuah kepasifannya, itu dalam mengaktifkan jiwa itu harus bantuan akal. Di sini kita bisa melihat sebenarnya yang mentransformasi akal naik itu apa, yang mentransformasi jiwa naik itu adalah akal. Kalau sejak awal saya mengatakan begini, sejak awal sama nih, tapi saya mau kasih sinkron. Sejak awal misalnya saya mengatakan begini, indra, imaji, akal, ya. Ini ini ilmiah, jiwa, ya. Ini pasif, ya. Kalau pasif itu kita katakan apa di sini? Kemudian ide primer. Yang kemarin, ya. Kalau mau ditarik sini disebut apa? Sensus komunis atau apa? Ide universal, ya. Ide universal. Di sini taruhlah aktif. Di sini kemarin kita katakan ada ruang di sini, ada keinginan plus kesadaran. Kalau di sini ini juga bisa kita katakan kehadiran, kan? Di sini kan kemudian kita katakan persepsi. Persepsi ini yang mengaktifkan apa? Jiwa yang aktif itu, yang mengaktifkan jiwa dalam makna persepsi, ini yang dikatakan dengan akal, bantuan akal. Ini yang disebut dengan apa? Prinsip akal. Prinsip apa? Jadi imajinasi atau sumber-sumber informasi yang masuk pada jiwa kita, jika imajinasi itu aktif berkaitan dengan akal, maka sebenarnya pada hakikatnya imajinasi itu aktifnya hanya pada wilayah negatif. Karena kalau tanpa bantuan akal itu tidak keluar dari kerangka fantasi dan hayali. Maka kita renungkan, ada buku bagus tuh baru sekarang tuh. Siapa dia, kreatif manusia, evolusi manusia dalam teori imajinasi. Penulisnya Barat, tapi bagus sebagai sebuah apa? Komparasi. Itu menarik. Komparasi itu menarik. Supaya kita bisa melihat apa nama? Celah-celahnya. Jadi jika aktifnya imajinasi itu bantuan akal, maka
imajinasi pada titik dirinya itu dia hanya berada pada negativitas. Kalau tidak ada bantuan akal, pasti dia bermakna waham, hayali, fantasi dan lain sebagainya. Hal-hal yang itu sudah dikatakan Sadrian wilayah keburukan. Ada posisi akliyah itu untuk mengaktifkan imaji sehingga dia bisa keluar dari keadaan jiwa itu. Karena kita mengatakan begini, bagaimana bisa jiwa itu keluar dari peri keadaannya? Kalau jiwa itu sifatnya hanya potensialitas dan dia itu dalam keaktifannya itu negatif, tidak keluar dari bayang-bayang dan hayali, delusi dan lain sebagainya. Lantas bagaimana jiwa itu memasuki ruang akal dalam kreativitas yang dia mainkan? Sedangkan dia sendiri tidak punya bahan itu. Maka kalau dia sendiri juga tidak punya bahan itu dan posisi Sadrian mau mengaktifkan imaji, itu mengindikasikan bahwa ada sesuatu yang dibutuhkan dari luar untuk diaktifkan imaji. Dan itu adalah akal aktif yang mengaktifkan imaji manusia. Perhatikan, kalau alam fisik itu adalah menerima, alam akal ini yang mengaktifkan imaji. Untuk apa imaji itu aktif? Kalau alam fisik, maka imaji itu akan berkaitan dengan alam-alam fisik saja. Tapi kalau berkaitan dengan alam akal, dan alam akal itu yang mengaktifkan imaji, maka keaktifan imaji itu adalah sebuah kreativitas memasuki alam akal. Alam akal itu berarti apa? Cahaya ya. Nah, cahaya, pengetahuan yang dari akal. Kalau kita mau mendapatkan pengetahuan dari akal, kita mau menggunakan alam? Tentu tidak. Kita menggunakan alam pada pasivitas kita. Kita hanya menemukan pengetahuan yang sifatnya alamiah. Tapi untuk mentajarut sampai pada posisi akal, salah satu yang sesuai adalah membuka ruang akal, menggunakan akal untuk mentransformasi jiwa dalam imajinasi diaktifkan pada dirinya. Kira lanjut. Suhrawardi yang setelahnya adalah Ibnu Arabi telah memberikan landasan bagi alam ide. Ini di dalam alam objektif dan menjadikannya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari struktur, kosmologi dan eskatologi. Akan tetapi Muhammad Sadra yang telah pertama kali memberikan penjelasan sistematis dan filosofis tentang alam ide ini. Alam ide adalah alam bagi bentuk dan tipe. Iya. Jadi dalam sejarah itu Ibnu Arabi, Suhrawardi itu sumber-sumbernya itu sudah ada semua. Cuma Sadrian itu yang kemudian mengkerangka secara teoritis, itu Sadrian yang mengkerangka. Ibnu Arabi itu kalau baca bukunya itu kan dia sudah jelaskan semuanya. Tapi menstrukturkan, mengrelasikan itu adalah Sadrian. Dalam teori cahayanya Suhrawardi itu kan cahaya memasuki ruang jiwa. Ya, dia sudah lihat HP lagi. Cahaya memasuki ruang jiwa. Kalau cahaya memasuki ruang jiwa, itu adalah sebuah garis turun. Sama sekali tidak ada aktif, tidak ada sebuah daya pada imaji, cuma turun saja begitu. Jadi alam, kemudian cahaya itu turun. Ini dalam surat. Dalam posisi Sadrian mengatakan, iya, cahaya itu turun, tapi ada juga ada juga sebuah aktif imaji, dan keaktifan imaji itu adalah misalnya apa? Kita akan bertanya, kalau memang itu cahaya turun pada jiwa manusia, kita akan bertanya, dasar apa cahaya itu turun? Pengetahuan itu masuk pada jiwa manusia? Apakah tidak ada sebuah proses keaktifan pada jiwa sehingga begitu saja pengetahuan itu masuk? Kalau memang begitu saja, berarti manusia tinggal
tidak usah lagi berusaha kan? Tidak usah lagi berusaha. Saya bilang tidak. Cahaya itu, pengetahuan itu masuk pada ruang jiwa manusia sebagai sebuah lokus keaktifan. Itu bantuannya akal. Artinya dari akal diberikanlah apa-apa yang diinginkan akal. Dari alam materi, apa yang dibutuhkan jiwa oleh materi, materi memberikannya. Tapi dari akal, pengetahuan-pengetahuan dari akal memasuki ruang jiwa manusia itu karena sebuah bantuan dari akal. Kalau bahasa sufinya, kalau Tuhan tidak kasih petunjuk, kamu tidak dapat pengetahuan. Bahasa begitu kalau bahasa agama. Tapi dalam bahasa persepsi, karena akal yang mengaktifkan imaji, maka akal bertanggung jawab memberikan pengetahuan. Dengan begitu maka imaji yang mau kita aktifkan itu unsur yang paling ditekankan dalam sadrian adalah ikatan akal pada imaji. Ikatan akal pada imaji. Jiwa mengingatkan dirinya pada akal agar apa? Agar akal mengaktifkan Jadi ikatan jiwa pada akal tujuannya hanya akal yang mengaktifkan imaji supaya turunnya sebuah pengetahuan yang universal. Lanjut. Alam ide adalah alam bagi bentuk dan citra substansial dan swatantra yang dijelaskan sebagai wujud dalam ketegangan. Dengan istilah teknis ini dapat diartikan bahwa bentuk dan citra tersebut tidak memiliki dasar materi yang di dalamnya bentuk. Oke, coba ulang. Alam ide adalah alam bagi bentuk dan citra substansial dan swatantra yang dijelaskan sebagai wujud dalam ketegangan. Dengan istilah teknis ini dapat diartikan bahwa bentuk dan citra tersebut tidak memiliki dasar materi yang di dalamnya bentuk dan citra dapat mewujud dengan aksiden yang imanen. Misalnya, warna hijau di dalam materi yang hijau, tetapi bentuk dan citra ini mewujud seperti bayangan di dalam suatu cermin, di mana substansi cermin bukanlah tempat mewujud objek yang terpantul itu. Iya, biar dia dulu itu, dia mau duduk itu. Perhatikan, alam ide adalah alam bagi bentuk citra. Alam ide itu dalam artian itu imaji ya. Citra di mana dijelaskan bahwa citra substansial dan swatantra itu yang dijelaskan sebagai wujud dalam ketegangan. Jadi ruang imaji ini ruang dalam ketegangan, irisan akal dan irisan alam ketegangan. Jadi ketika kita meletakkan jiwa kita dalam pengetahuan, itu dia akan beririsan satu sisi hal-hal yang sifatnya material, di sisi yang lain dia beririsan dengan alam-alam supranatural lah ya, alam akal. Yang itu terjadi sebuah apa? Kalau bahasanya dialektika ya, dialektika. Pada dalam sadrian disebut dengan apa dalam persepsi? Wujud dalam ketegangan. Jadi wujud jiwa ini dia berada pada ketegangan akal dan ketegangan indrawi. Tapi sebagai sebuah dialektika. Kalau bahasa seringkali bahasa gerakan dikatakan dialektika antara akal dan materi. Disebutkan bahwa sebuah wujud dalam ketegangan itu, citra substansial itu ditemukan dalam swatantra itu wujud ketegangan. Bahasa teknisnya, citra tersebut tidak memiliki dasar materi. Ini citra yang substansial. Itu citra yang dari kalau dari alam itu adalah sebuah citra yang wahmiyah. Tapi kalau akal itu aktif, maka dia akan menemukan apa? Citra yang substansial. Citra-citra, bayangan-bayangan yang tidak memiliki dasar materi. Itu adanya poinnya. Kalau citra yang dari bawah yang dibuat oleh manusia secara aktif, negatif itu citra yang berisikan faktor-faktor tapi dalam imajinasi yang aktif karena bantuan akal,
maka citra yang dia temukan dalam wujud yang ketegangan itu, dia menemukan citra substansial yang citra itu tidak ada unsur-unsur material. Keaktifan jiwa ya, keaktifan jiwa bantuan akal itu dia menemukan citra tanpa dasar-dasar material. Lanjut. Alam ide merupakan perantara antara alam akal dan dunia fisik yang berpengaruh terhadap wujud indrawi dan akliyah di kedua alam tersebut tanpa harus butuh kepada materi fisik. Iya, kalau alam ide sebagai perantara berarti dia masuk dalam alam ide itu apa? Wujud akal, wujud mental ya kalau kemarin. Alam ide, alam ide. Ini dalam peletakan strukturnya ya, karena dia bilang sini alam ide adalah antara alam akal dan alam fisik. Lanjut. Oleh karena itu, alam ini disebut alam barzah, alam penghubung antara dua alam di mana karena kebarzahannya, alam ini kemudian memiliki sifat-sifat kedua alam yang dimilikikannya. Alam ini berkaitan dengan bentuk atau gambaran kognitif. Karena itu pula, ia disebut sebagai alam nidra, yang berarti alam ide. Alam ide ini adalah alam yang benar-benar real menurut orang-orang kasyaf dan teosof, termasuk mula zadda. Ia adalah dunia yang memiliki kota, pemukiman, pasar, sungai, pepohonan. Ya, kalau kemarin kita bilang bahwa alam imaji itu bukan alam tersendiri ya. Untuk orang-orang kasar mengatakan dia alam real, ada pohon, ada kehidupan, ada kayu, ada begitu semua ada di alam imajinasi. Orang alam barzah, ramitsal. Makanya kalau dalam teori-teori kehidupan kita hari-hari orang bilang alam barzah, alam kubur. Itu di dalam tuh ada orang hidup, orang bermain bola. Ada ya alam barzah. Alam barzah itu orang bermain bola, orang hidup, ada pohon, ada apel, banyak belanja lagi dalam alam barzah itu. Jadi kalau kita misalnya begini, kemudian kita tidak bertemu Plato, kemudian kita bermain dalam imajinasi kita, mengaktifkan imajinasi sampai bertemu dengan Plato dalam imaji, berarti kita sebenarnya membangun kehidupan dalam dunia ide. Bisa bukan hanya berguru di sini ya. Kalau teman saya itu dia bilang bagaimana? Teman saya siapa ya? Teman saya dia mengatakan, saya beberapa malam ini ketemu Imam Al-Khamenei ya. Dalam mimpi ya, dalam mimpi. Kita mau bilang apa? Karena mereka yang punya artinya benar atau tidak, tapi itu memang punya kehidupan. Saya bilang, kenapa kamu ketemu? Sudah bicara-bicara, diskusi. Yang benar saja, betul. Bahkan teman saya Jakfi Malang, saya lupa namanya, dia ini apa namanya, dia bilang dia pernah tidur, kemudian dia hadiri pertemuan itu Imam Khomeini, Mutahari, diskusi, kemudian dia saksikan ini diskusi sampai selesai. Itu ada kehidupan ya. Sudah kamu ini mulai tipu, tidak begitu. Alam ini begitu. Jadi kita memang tidak, kecuali disebut dengan citra dari alam ketika ada keterlibatan fisik. Seharian kita bekerja, kemudian kita capek dan tidur. Fisik tidak dalam kondisi normal. Itu kemungkinan besar yang kita masuk adalah ilusi dan fantasi. Tapi kalau kita baik-baik, satu hari kita jaga diri kita, menata baik, menjaga spiritual, malamnya itu pasti dunia imajinatif. Dan itu adalah kreativitas pembuktian dunia imaji yang hadir memang betul-betul dari akal. Yang penting jangan teman-teman pagi-pagi bermain bola dulu, pergi intip-intip orang, baru malam tidur. Pasti fantasi dan hayal. Terus sehari malam mulai dari pagi 1 kali 24 jam jaga diri misalnya, sholat, jaga makan semua, jaga malam tidur. Syaratnya kata Sadrian, jangan sampai ada keterlibatan fisik. Maksudnya kecapean fisik itu dikonsentrasi sehari itu sehingga dia punya beban. Nah itu hindari.
Harus kondisinya dari nah itu kemudian biasanya orang memasukinya. Makanya dalam teori ini, makanya kemarin ditanya Akmal, apakah ada spiritualitas dalam hal-hal belajar? Pasti ada. Alam, misalnya amalan, itu mengkondisikan jiwa untuk memasuki ruang imaji dalam hal-hal praktek. Untuk apa? Menjaga stabilitas fisik, tidak tidak mengganggu konsentrasi jiwa. Itu memasuki ruang kreativitas. Itu aktif itu. Karena akal ini, saya lupa, akal ini kan adalah sebuah posisi disebut dengan apa? Akal kenabi. Ini kenabian, saya lupa. Nanti masuk. Tapi ini akal kenabian. Akal perbuatan. Jadi Nabi datang itu bukan suruh kita ayo berpikir, tidak, disuruh berbuat. Misalnya dalam Al-Quran mengatakan ikra. Memangnya ikra disuruh apa? Disuruh baca, bukan disuruh apa kamu mau membaca? Tidak ada. Apa? Makanya akal perbuatan itu jiwa yang aktual kan jiwa perbuatan. Dalam teori kenabian disebut dengan akal kenabian. Jadi Nabi hubungannya dengan manusia disuruh berbuat saja. Misalnya ayat pertama disebut ikra. Ikra itu kan bacalah ya, perbuatan. Itu dalam teorema itu disebut dengan mengaktifkan akal. Berarti kan mengaktifkan akal. Akal itu dalam artian persepsi, prinsip. Dalam artian tindakan pasti relasi dengan kenabi. Untuk mengaktifkan apa? Dunia imaji. Berarti kan dunia imaji yang diaktifkan. Jadi yang mau dibuka ini tabir imaji. Kita ini kan sudah nyata di alam materi ya. Yang sekarang mau dibuka adalah alam imaji. Dibuka tabir imaji untuk melihat dunianya. Kata Sadrian, ada pohon, orang jualan, ada pasar, ada Indomaret, ada mall, semua ada. Semua ada. Itu orang punya HP tuh nah. Punya orang tuh. Lanjut. Semua bentuk dan barang di alam ini dengan perumpamaan dan halus. Iya, kalau perumpamaan kayak perumpamaan itu dia lebih apa? Kalau kita baca Al-Quran kan banyak perumpamaan. Itu alam-alam ide. Alam-alam ide kan dia berbeda dengan alam fisik. Maka dia kayak bentuk metafora itu di alam ide. Lanjut. Beberapa di antara makhluk di alam ide adalah jin dan setan. Nah itu makhluk itu. Makhluk yang paling banyak dalam ide itu jin dan setan. Itu banyak itu jin. Jadi kalau kita mengatakan ayo kita menjaga iblis di luar. Nah, ada iblis itu di dalam. Iblis itu di pikiran teman-teman itu, di imaji sama. Kalau orang sementara kerasukan itu yang teraktualnya itu alam jinnya. Kerasukan itu bukan jin yang masuk, memang di dalam di aktual. Karena alam jiwa itu itu makhluknya itu jin sama iblis ya. Di sini tuh jin sama iblis di sini nih. Makanya kalau orang dalam tarekat seringkali jin kasih ilmu. Kan jin kasih ilmu kan. Misalnya kemarin saya nonton separuhan santet. Dia santet orang. Kamu belajar di mana? Saya belajar di jin. Jin itu dia punya ilmu juga kaliber tuh jin tuh. Ada jin baik, jin buruk ya. Tapi jin itu dan iblis itu di ini apa nama? Di sini, di pikiran. Jadi kalau kita tergoda itu, misalnya kalau kita lihat ada perempuan seksi, wah perempuan ini sumber masalah. Tidak, pikiranmu itu masalah. Karena iblismu itu di dalam. Nah, kalau orang bilang ayo kita puasa supaya iblis itu di penjara ya seringkali. Puasa itu iblis dan jin itu di penjara. Tapi sebenarnya dalam teori imajinasi, jin yang sebenarnya itu dalam ruang imajinasi. Ada fantasi kan? Ada fantasi, ada ilusi. Di situ mainannya jin dan iblis. Hari ini mau orang pakai busana rapi, mau pakai cadar atau pakai topeng apalagi ditutup tanpa muka, orang cuma bersuara mulai ini indah sekali suaranya. Jin main itu, iblis mulai itu.
iblis mulai. Jadi sesuatu yang kita lihat di luar itu pasti dorongan dari imaji. Kalau imajinasi itu tidak diaktifkan oleh akal, maka yang murni dalam jiwa kita itu jin dan iblis. Murni itu. Kalau tidak ada bantuan akal, betul-betul dalam jiwa kita murni jin dan iblis. Jadi kalau kita ada orang bercanda misalnya, kalau puasa itu kita masih berbuat buruk, itu sudah bukan lagi jin jin kan sudah di penjara, itu kita sudah hamba jin. Jadi makhluk jin ataukah umat dari jin dan iblis. Jadi mau kalian baca Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, imajinasi itu ditata. Iblis dan jin itu bisa diselesaikan dengan akal. Akal itu ruang-ruangnya para kenabian. Akal. Kalau kita mau bilang, ayo kita ada acara di televisi mengusir jin. Mengusir jin bagaimana? Kamu tidak, jin itu dipikir, kau mau usir pindahkan di alam semesta, tapi di pikiran kan ada itu. Ada jin di luar, ada juga jin di dalam. Apa? Minum. Yes. Ya. Jadi alam ide adalah jin, makhluk di alam ide imajinasi itu jin dan syaitan. Para penghuni alam ide adalah wujud ruhiyah yang memiliki ukuran, warna, bentuk, semua ada. Orang-orang itu. Orang-orang mukasaf itu seringkali melihat itu. Karena kalau dalam teori gerak itu jiwa teraktual. Kalau pikiran kita itu jin, seringkali orang-orang mukasaf itu saksikan kita punya taring muncul, kan orang mukasaf itu. Walaupun kita begini kayak Akbar begini bagus-bagus, tapi kalau orang mukasaf lihat itu tandu muncul. Kalau teraktual itu jin dan iblis tidak dikontrol oleh akal. Dalam kehidupan kita disaksikan begitu. Orang mukasaf itu. Kan kalau seringkali kalau orang-orang sufi, kalau kita tahu mereka sufi lah, jangan pandang begini. Tunduk saja begini. Karena dia lihat di kepalanya itu babi. Misalnya ketika pergi haji, Imam Ja'far Shadiq mengatakan, temannya Imam Ja'far mengatakan, banyak sekali orang haji ya. Banyak sekali orang haji. Terus dia bilang, Imam Ja'far Shadiq, mari saya buka pintu matamu, batinmu supaya kamu lihat yang selain itu semua kambing. Kambing yang keliling Ka'bah. Artinya bahwa orang-orang mukasaf itu orang-orang yang menyaksikan realitas real. Bahkan di sini bilang real, paling real dunia imaji itu disaksikan semua makhluk yang ada di dalam punya ukuran. Artinya bahwa imaji kan dia adalah sebagai sebuah alam dan dia adalah punya ruang dan waktu. Ukurannya itu lebih kecil. Karena ukurannya ini lebih kecil, maka tidak mungkin bisa diatasi dengan ini. Tidak mungkin. Justru ini akan menguasai ini kan? Karena dia lebih kecil. Satu-satunya untuk bisa menyelesaikan ini, melepaskan, memberikan ruang jin dan iblis itu berada pada posisinya, jiwa ini harus aktif terus. Kalau tidak, dia yang menguasai jiwa manusia. Selagi jiwa itu aktif, makhluk dua ini kuasai. Jin misalnya kalau kita sudah lapar, mulai kan, saya pergi mencuri, ini aktifkan. Kalau sama sekali tidak aktif di jiwa, kemudian mulai berpikir aneh-aneh, pergi belajar ilmu hitam, pergi belajar ilmu guna-guna, mulai itu kan. Ada orang kan kalau sudah frustasi cinta, karena ilmu guna-guna dulu, pergi cari jin itu, cari jin. Saya cari jin, dia sudah makhluk dalam ruang imaji itu jin dan jadi di sini sebenarnya nanti pertautan ataukah perbenturan kan dibilang wujud dalam ketegangan. Jadi satu, ada ruang jin iblis ketegangan dengan alam akal. Alam akal ini kan memasuki ruang iblis dan jin yang disebut dengan apa? Alam malaikat. Alam malaikat akan masuk pada ruang ketegangan. Jadi jiwa manusia itu akan berbenturan ketegangan, dia masuk di jin ataukah iblis ataukah masuk malaikat. Dengan syarat apa? Keterkaitan jiwa pada akal agar jiwa ini mendapatkan keaktifannya dalam keluasan persepsi. Misalnya kita mengatakan, Imam Khomeini mengatakan, kalau kita hanya andalkan ide
imajinasi, akal, rasional dalam artian ini, tidak ada manusia satupun yang bisa mengalahkan iblis pengetahuannya. Satu-satu yang bisa mengalahkan pengetahuan tentang iblis cuma ruang akal, dan itu berbicara adalah ruang kenabian, ruang tindakan kenabian. Kalau yang kira bicara pengetahuan filsafat, iblis tidak canggih. Oh, dia lebih canggih. Salah satunya yang dia tidak mampu dilakukan oleh iblis kan ketundukan dalam pengertian perbuatan. Dalam artian dia tidak tunduk pada Adam, ya. Jadi kalau seringkali Ustaz Safan mengatakan ukuran kita intelektual bisa orang kuasai materi, tapi dalam prakteknya tidak bisa. Jadi kalau kita ukur manusia dari mana? Dalam teori akal kenabian itu tindakan. Kalau mulai beronani, mulai begini, itu iblis lebih jago. Jin juga dia jago. Dalam dunia imaji itu iblis dan jin punya ruang. Dan memang dia adalah makhluk yang pemilik imaji itu, mereka dua itu. Kalau ada orang menuntut ilmu jin, gampang saja, kasih fantasi saja jiwanya, sudah kan dia cari jin. Karena yang kira zaman modern begini orang tidak suka jin, Aladin kan? Aladin, orang mulai nonton film Aladin, kira-kira dapat ketemu tuyul, cari tuyul kan? Diam-diam di rumah pergi cari tuyul ini. Dan ini kalau tidak diaktifkan jiwa ini, dua ini menguasai manusia. Bahasa agama disebut jin iblis. Fantasi-fantasi itu wujud persepsi, tapi wujud yang sebenarnya adalah jin dan iblis. Lanjut. Para penghuni alam ide adalah wujud ruhiyah yang memiliki ukuran, warna, bentuk, ekstensi, berat. Dia nggak sebar mana, tidak menang ya. Menurut Muhasatra, inilah alam yang eksistensinya telah disebut-sebut oleh para filosof dan teosof terdahulu seperti Empedokles, Pythagoras, Socrates, Plato, dan lainnya. Juga yang telah disebut-sebut oleh para pejalan spiritual dari berbagai belahan bumi ini. Kata Muhasatra, saya adalah salah satu di antara orang yang berkeyakinan bahwa alam ide sebagai pilar filsafat benar-benar ada seperti yang telah dicapai oleh orang-orang yang mempunyai intuisi, dan seperti yang disampaikan oleh Suhrawardi. Namun, alam ide ini bukanlah ide-ide platonis. Yang dimaksud dengan ide-ide platonis adalah entitas-entitas pemahaman akal imajinatif yang stabil, sementara bentuk-bentuk dalam ide adalah bentuk dalam ketegangan. Iya, jadi yang dimaksud alam ide itu bukan dalam artian alam ide Plato. Alam ide Plato kan sesuatu yang sudah aktual ya. Tapi alam ide yang di sini itu alam ide dalam ketegangan. Ketegangan itu ada wujud dari akal dan ada persinggungan dengan fantasi, ilusi atau jin dan kalau alam ide yang dimaksud Plato itu alam ide yang sudah ada arketaip. Tapi alam ide dalam Sadrian itu berkaitan dengan akal. Dia bukan sesuatu yang mandiri dan semuanya sudah ada. Bahkan alam ide dalam Sadrian disebut dengan alam ketegangan. Alam ketegangan itu karena dalam alam ide ini ada persinggungan dengan alam-alam lain ataukah aktif negatif. Apa? Gimana? Lanjut. Yang beberapa di antaranya tidak memiliki cahaya. Bentuk di alam ide adalah kegelapan sebagai neraka yang menjadi tempat tinggal syaitan. Namun ada juga yang memiliki cahaya sebagai surga, yang menjadi tempat tinggal jiwa-jiwa tenang yang memiliki pemahaman akal yang sederhana. Nah, berarti kan dalam jiwa ini disebut dengan apa? Jiwa munfasil, sama pada tinggal jiwa disebut dengan jiwa mutmainnah. Derajat jiwa itu. Jiwa mutmainnah itu adalah jiwa yang ketenangan, jiwa yang sudah dipenuhi oleh alam-alam akal. Yang sudah berbuat itu jiwa-jiwa yang tenang itu. Kalau masih kata Sadrian di situ ada jurang neraka, tempat iblis sudah berkonsultasi, mendesain dunia itu. Dunia-dunia ini. Berarti kan alam ide. Terus. Menurut Muhasatra, ide-ide platonis adalah bentuk-bentuk ilahiyah atau malaikat-malaikat yang dekat kepada Tuhan dan menjadi ejawantah ilmunya yang khusus. Salah satu dari bentuk-bentuk ilahiyah itu adalah akal-akal. Itu perhatikan.
Nanti baik. Menurut Sadra, ide Platonis itu bentuk ilahiyah, tapi itu bedakan dengan ide ketegangan ya, yang relatif. Tapi ide itu adalah di luar persepsi, di luar persepsi. Dia mengatakan bahwa ide-ide Platonis adalah bentuk ilahiyah atau malaikat yang dekat kepada Tuhan, yang menjadi pengejawanta ilmunya yang apa? Oh, dia mengantuk kok. Mengantuk. Yang tadi. Salah satu bentuk dari bentuk ilahi adalah akal aktif atau disebut dengan Ruhul Kudus. Jadi kalau kita mau gambarkan, ketika jiwa ini diaktifkan oleh akal, prinsip akal itu salah satu yang muncul memasuki ruang jiwa manusia disebut dengan akal aktif. Akal ini yang kemarin kita mengatakan ini yang yang aktualkan pada jiwa manusia. Akal aktif ya. Yesus kalau gitu. Apa pertanyaan? Tentang akal aktif ya, imajinasi kreatif. Kreativitas imaji itu ketika dia berkaitan dengan akal, bukan dari dia berkaitan dengan akal. Sehingga apa? Sehingga dia dimasuki oleh akal aktif. Dari akal aktif itu masuk pada alam ide, dan alam ide adalah wujud ketegangan. Wujud ketegangan itu karena ada dunia tersendiri yang kalau tidak didominasi oleh alam akal, maka jiwa itu akan dengan sendirinya bekerja, dan itu dalam dunia imaji itu bisa menghasilkan sebuah keburukan pada jiwa manusia. Jin, iblis, banyak, siluman. Nah, itu dalam dunia imaji. Jadi wajar saja kalau ada manusia itu dikatakan perilakumu seperti iblis, yang ajar itu. Memang dalam imaji itu seringkali kalau tidak didominasi, tidak diaktifkan, itu dia berada pada sebuah kestatisan, dan itu iblis. Iya, kalau yang dimaksud dengan citra itu pantulan dari apa? Jadi kalau alam citra itu jiwa ini membangun sebuah gambaran yang itu pantulan dari alam. Di alam jiwa kemudian dia berhadapan, kemudian bayangan-bayangan alam itu masuk di dalam jiwa, itu disebut dengan alam citra yang dari alam. Lalu bagaimana dengan yang dibilang bahwa dia menciptakan suatu objek yang baru yang sama dengan objek eksternal di dalam objek yang bersifat dia bersifat materi, dia menciptakan sesuatu yang sama dengan objek. Itu alam yang ini. Kalau alam yang ini dia menciptakan sesuatu, pengembangannya itu akan berbeda dengan ini, karena dia ada pengurangan, ada penambahan. Misalnya dia lihat buku, kemudian dia mengatakan buku besi, itu kan penambahan dan pengurangan. Tidak sama itu apa yang di sini dengan yang di sini. Tapi kalau dia berdasarkan sebuah kreativitas imaji, maka ide yang dia dapatkan dari sini itu sama bentuknya dengan yang di sini. Dalam makna esensialitas objek, bukan yang dimaksud itu adalah wujud wujud materi, tidak, tapi yang dimaksud adalah esensialitas objek pada imaji. Yang itu yang dimaksud sama dengan yang di luar, makna sesuai itu adalah dari ini, akal aktif, bukan dari sini. Kalau dari sini akan tidak sama. Yang sama itu adalah dari sini. Maka yang dimaksud dengan sama itu dalam teori akal aktif, apa-apa yang dipahami dalam esensialitas objek dengan apa-apa esensialitas objek pada realitas itu akan sama, karena ada akal aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.